warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Basambah, NIM 220180002, dan saya ditemani oleh rekan saya yaitu nama saya Nadia Masiful, NIM 220180004. Di sini kami akan membuat sebuah program posisi loading dengan metode Tsukamoto yang nantinya akan diterapkan pada berat pakaian dan intensitas kotoran per pakaian dengan mata kuliah elektronika cerdas. Dengan berat pakaian sama dengan 3,1 kg, intensitas kotoran sama dengan 22%, berat pakaian 3,1 kg, mie ringan sama dengan 4,31 per 4,2 sama dengan 0,9 per 2 sama dengan 0,45. Mie sedang sama dengan 3,1 kurang 2 per 4,2 sama dengan 1,1 per 2 sama dengan 0,5. Intensitas kotoran mie tinggi sama dengan 22 kurang 20 per 80 kurang 20 sama dengan 2 per 60 sama dengan 0,033. Mie rendah sama dengan 80 kurang 22 per 80 kurang 20 sama dengan 58 per 60 sama dengan 0,96. Predikat minimal mie ringan sama dengan 0,45, mie rendah 0,96 sama dengan 0,45. Mie sama dengan 80 kurang X1 per 80 kurang 20 0,45 sama dengan 80 kurang X1 per 60. 80 kurang X1 sama dengan 27, X1 sama dengan 80 kurang 27 sama dengan 53 menit. Predikat minimal mie ringan sama dengan 0,45, mie tinggi 0,033 sama dengan 0,033. Mie sama dengan 80 kurang X2 per 80 kurang 20 0,033 sama dengan 80 kurang X2 per 60. 80 kurang X2 sama dengan 1,98. X2 sama dengan 80 kurang 1,98. X2 sama dengan 78,02 menit. Predikat minimal mie sedang sama dengan 0,55, mie rendah sama dengan 0,96 sama dengan 0,55. Mie sama dengan 80 kurang X3 per 80 kurang 20 0,55 sama dengan 80 kurang X3 per 60. 80 kurang X3 sama dengan 33, X3 sama dengan 80 kurang 33, X3 sama dengan 47 menit. Predikat minimal mie sedang sama dengan 0,55, mie tinggi sama dengan 0,033 sama dengan 0,033. Mie sama dengan 80 kurang X4 per 80 kurang 20 sama dengan 0,033 sama dengan 80 kurang X4 per 60 1,98 sama dengan X4 kurang 20. X4 sama dengan 0,98 tambah 20 sama dengan 21,98 menit. Sigma predikat X per sigma predikat minimal sama dengan 23,85 tambah 2,5 tambah 25 per 85 tambah 0,72 per 0,45 tambah 0,033 tambah 0,55 tambah 0,033. Sigma predikat X sama dengan 59. Sigma predikat minimal sama dengan 1,06,
92,99 per 1,066 sama dengan 49,70 menit. Baik, di sini kita akan membuat diagram, membuat simulasi rangkaian tentang metode Tsukamoto ini pada berat pakaian dan intensitas kotoran. Lalu kita akan melihat hasil waktu yang ditentukan untuk nilai waktu dari pencucian hingga bersih. Kita pakai atau kita gunakan situs walkwe.com. Lalu kita pilih Walkwe Online ESP32 STM32 Arduino Simulator. Kita klik, lalu pilih yang paling atas, yaitu Arduino Uno, Mega dan Nano. Pada bagian Start from Scratch, kita pilih Arduino Uno. Lalu kita input gambar rangkaiannya yang nantinya berguna untuk simulasi rangkaian. Dan di sini ada dua library, yaitu library yang di bagian kiri simulation, di bagian kanan yaitu simulasi rangkaian. Dan di bagian kiri, yaitu sketch-nya atau programnya. Kita masuk pada menu simulasi. Kita input diagram yang telah kita buat sebelumnya. Ini merupakan gambar komponen-komponen yang digunakan. Di sini ada Arduino Uno, ada LCD 16x2 I2C yang nantinya dipakai untuk melihat nilai output dari waktu. Di sini ada potensiometer 2 buah. Yang pertama ini berguna untuk menginput data berat pakaian, dan potensiometer yang kedua gunanya untuk menginput data intensitas kotoran. Di mana kaki sinyal daripada potensiometer 1 dihubungkan di pin analog pada Arduino, pin analog 1, dan potensiometer 2 untuk intensitas kotoran yang jalur berwarna kuning dihubungkan ke pin analog 2 pada Arduino Uno. Pin SDA dihubungkan ke microcontroller. Pin SCL dihubungkan ke microcontroller Arduino. Ini merupakan jalur tegangan 5 volt untuk suplai tegangan ke potensiometer dan LCD. Agar rangkaian lebih rapi, kita menggunakan breadboard.
untuk menghubungkan pin VCC dan groundnya. Sebelum kita mensimulasikan, kita input dulu program dengan library LCD-nya. Library LCD dan untuk program sketch-nya. Setelah kita input program daripada simulasinya atau sketch-nya, yang ketiga itu untuk menginput library liquid kristalnya atau library LCD-nya. Kita masuk pada menu library, lalu upload file. Ini merupakan library LCD itu. Kita open, maka akan muncul library LCD I2C dan liquid crystal I2C. Kita jelaskan sedikit tentang sketch-nya. Yang pertama yaitu mengimpor library untuk mengontrol LCD menggunakan komunikasi I2C. Yang ini ya. Yang kedua, mendeklarasikan objek LCD dengan alamat I2C 0x27 dengan ukuran layar 16 kolom dan 2 baris. Sintaksnya itu liquid crystal 12C LCD dalam kurung 0x27, 16x2. Sketch selanjutnya yaitu mendeklarasikan variabel bertipe float untuk menyimpan nilai berat, intensitas dan hasil dari pengukuran. Sintaksnya float nilai berat, nilai intensitas, float n berat, intensitas, sampai pada pendeklarasian variabel ringan, sedang, dan berat, dan diakhiri dengan titik koma. Kita masuk pada menu void setup. Pada menu pada void ini kita menginisiasi LCD dan menyalakan lampu latar agar nanti LCD dapat berfungsi. LCD ini dapat berfungsi menyala. LCD.begin 16x2. Nah, LCD.backlight. LCD.backlight ini yaitu sintaks untuk menyalakan lampu daripada untuk menyalakan layar daripada LCD ini. Masuk pada void loop.
Sintaks yang pertama yaitu membaca nilai dari sensor di pin A1 dan memetakan nilai dari 0 sampai 1023, keterangan 0 sampai 9. Sintaksnya itu N berat sama dengan analog rate. Jadi potensiometer ini membawa data N berat. Dia masuk di pin analog rate A1. Nilainya N berat ini ada pada analog rate A1. Kemudian nilai berat itu di map N berat 0 sampai 1023 di map menjadi 0 sampai 9. Kita masuk pada program if. Jika nilai berat kurang dari 2, maka berat dianggap ringan. Sintaksnya itu if dalam kurung nilai berat kecil daripada 2. Nah, ringan sama dengan 1, sedang sama dengan 0, berat sama dengan 0. Ringankan sama dengan 1, artinya ini adalah logika high. Sedang sama dengan 0 dan berat sama dengan 0. Nah, yang angka 1 ini ketika nilai beratnya kurang dari 2, maka dia dianggap ringan. Lalu ditutup dengan kurung kurawal. Dan sintaks if ini dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Kita masuk pada program else if. Nilai berat besar sama dengan 2 dan nilai berat kecil daripada 4. Maksud daripada program ini yaitu jika nilai berat antara 2 dan 4, maka melakukan interpolasi untuk ringan dan sedang. Else if nilai berat besar sama dengan 4 dan nilai berat kecil daripada 5. Jika nilai berat antara 4 dan 5, berat dianggap sedang. Jika nilai berat antara 5 dan 7, melakukan interpolasi untuk sedang dan berat. If nilai berat besar sama dengan 7 dan nilai berat kurang dari sama dengan 9. Maksud daripada sintaks ini yaitu jika nilai berat antara 7 dan 9, berat dianggap berat. Kemudian sintaks LCD set cursor 0,0 dan LCD.print nilai berat delay sama dengan 100, yaitu untuk menampilkan nilai berat pada LCD dan menunggu selama 100 mikrosecond yang nantinya akan tampil pada LCD ini. Kemudian kita masuk pada program intensitas kotoran, yaitu intensitas sama dengan analog rate A2, di mana potensiometer yang kedua ini membawa data
nilai intensitas kotoran yang dihubungkan ke pin analog 2. Ini sintaksnya. Nilai intensitas di map mulai dari 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 100. Kemudian jika nilai intensitas kurang dari 20 dianggap rendah. Sintaksnya yaitu if nilai intensitas kurang dari 20 maka dianggap rendah. Jika nilai intensitas antara 20 dan 80 melakukan interpolasi untuk rendah dan tinggi. Ini sintaksnya yaitu if nilai intensitas besar sama dengan 20 dan nilai intensitas kecil sama dengan 80 maka akan melakukan interpolasi antara rendah dan tinggi. Jika nilai intensitas lebih dari 80 dianggap tinggi. If nilai intensitas besar sama dengan 20, 80 dan nilai intensitas kecil sama dengan 100 maka dianggap tinggi. Menampilkan nilai intensitas pada LCD dan menunggunya selama 100 mikrosecond. Sama dengan program yang di atas tadi untuk menampilkan nilai berat. Kemudian kita masuk pada interferensi, yaitu menghitung nilai alfa untuk menggabungkan klasifikasi berat dan intensitas. Kita memakai data float yaitu alfa 1 sampai dengan alfa 6. Lalu nilai min ringan, rendah. Kemudian masuk ke defasifikasi. Itu menghitung nilai Z untuk setiap kombinasi alfa berdasarkan metode defasifikasi menggunakan tipe data float. Nilai daripada alfa ini dikali dengan 60. 80 Yang kedua yaitu menghitung hasil akhir dari defasifikasi ini dengan rumus-rumus rata-rata tertimbang dengan menggunakan data float. Kemudian ini adalah sintaks daripada penghitungan hasil akhir daripada defasifikasi. Kemudian nanti data waktu yang digunakan untuk mencuci pakaian dengan bersih akan tampil di LCD pada baris ke-10 kolom 1 dan akan membaca hasil. Delay sama dengan 100. Mari kita jalankan simulasinya. Tunggu sampai simulasinya jalan, simulasinya berfungsi. Ini merupakan nilai berat dari input potensio ini, dan ini merupakan nilai intensitas kotoran yang diatur oleh potensio ini. Kemudian ini adalah nilai waktu atau hasil dari perhitungan defasifikasi metode Tsukamoto ini. Di sini akan muncul waktu yang digunakan untuk membersihkan sebuah pakaian.
kita input nilai yang sudah dihitung manual tadi, yaitu 3,1. Kemudian intensitas kotorannya adalah 2,2. Intensitas kotorannya adalah 22%. Maka waktu yang digunakan untuk mencuci pakaian dengan berat kotoran 3 kg atau 3,1 dan 22% intensitas kotorannya, yaitu 50 menit. Itulah simulasi daripada rangkaian Fasilogik menggunakan metode Tsukamoto.